cerita Kak Sri. Lama saya sudah tidak membuat video pemirsa, 2-3 video hilang ya. So hari ini saya mau menanggapi satu kasus ya yang terjadi di Malaysia, di mana salah seorang menjadi korbannya pemirsa, korban yang sudah meninggal, betul tak? Jadi pemirsa, saya udah cari tahu kronologi kejadiannya pemirsa. Makanya di video-video saya selalu saya ingatkan, tolong jangan masuk secara ilegal, jangan keluar secara ilegal ke negara manapun. Tak kisahlah Malaysia, ke Thailand, ke mana-mana pun kita pergi, pastikan kita mengikuti undang-undang. Oke? Jadi kronologinya itu pemirsa, ada 5 orang warga negara Indonesia yang kebetulan masuk ke Malaysia itu secara ilegal. Nah, setelah itu mereka ini berniat untuk meninggalkan Malaysia juga secara ilegal menggunakan kapal tongkang kalau kita bilang pemirsa ya. Ini tuh banyak banget. Banyak sekali agen-agen yang bisa mengeluarkan dan memasukkan warga negara Indonesia ke Malaysia secara ilegal. Kamu nggak perlu ada paspor, kamu nggak perlu ada apapun, masuk je. Sebenarnya kita udah tahu ini tuh ilegal dan memiliki resiko yang tinggi. Tapi kenapa kita nak juga? So segala konsekuensinya harus ditanggung sendiri. Jangan menyalahkan mana-mana. Karena sebelum Anda melakukannya, Anda tuh udah tahu yang Anda mau lakukan ini adalah salah di mata undang-undang. Jadi kelima orang ini tuh berniat untuk meninggalkan Malaysia secara ilegal. Nah, di perjalanan mereka itu menaiki kapal pemirsa ya. Dan kalian tahu agen yang mengurus kepulangan mereka ke Indonesia secara ilegal ini adalah warga negara Indonesia sendiri. Jadi ada salah seorang warga negara Indonesia yang menjadi agen untuk mengeluarkan dan memasukkan warga negara Indonesia ke dalam Malaysia pemirsa. Nah, jadi sebenarnya ya dari kronologi dan info yang saya baca, sebelum melakukan penembakan itu polisi maritim Malaysia itu tuh sudah memberi amaran berupa lampu. Nah, jadi karena amaran ini tuh nggak diindahkan, terjadilah proses kejar mengejar. Karena kapal yang dinaiki oleh warga negara Indonesia ini tuh katanya memiliki 3 mesin. Satu mesin itu kecepatannya 200 apa entah, pokoknya dia memiliki 3 mesin. Jadi katanya kecepatan mesin, kecepatan kapal mereka itu tuh bisa seolah-olah terbang tanpa menyentuh air laut. Jadi karena pihak maritim ini tadi tuh nggak bisa mengejar kapal mereka, terjadilah penembakan. Itu sebenarnya penembakannya itu katanya penembakan secara, istilahnya kita bilang penembakan asal-asalan gitu. Pokoknya kayak diberi amarna aja, bam 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 gitu. Dengan suasana yang gelap tanpa penerangan, dan mereka juga melepaskan tembakan tanpa istilahnya tuh mengarahkan kepada seseorang. Sebenarnya mereka menembaki kapal itu dan terkenalah 1 orang, akhirnya meninggoy. 4 orang lainnya tuh luka-luka pemirsa. Ya. Jadi karena menyebarlah informasi ini di kalangan-kalangan telinga warga negara Indonesia, terjadilah demonstran. Di Indonesia memang apa-apa unjuk rasa. Jadi mereka itu melakukan aksi unjuk rasa di kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta dengan melempari telur ke gedung kedutaan Malaysia yang ada di Jakarta. Jadi mereka itu lemparin telur, terus ada mereka bawa spanduk bertuliskan penjarakan polisi Malaysia yang membunuh warga negara Indonesia katanya pemirsa. Coba saya tanya kalian dulu pemirsa. Sebenarnya kebanyakannya ya, kalau di kampung saya ini sendiri, dia tuh udah di blacklist di Malaysia. Dia tuh pernah masuk Malaysia secara legal atau resmi. Kemudian dia itu kebanyakannya sih bekerja lebih masa. Paspor kan 5 tahun sekali kan. Mereka tuh udah kerja di sana tuh udah 7, 8, 9 tahun. Kemudian keluar ke Malaysia itu secara ilegal. Nah, yang namanya udah di blacklist, ketika kamu mau membuat paspor pun, baru paspor kamu pun, kamu tuh tengok blacklistnya, entah blacklist 5 tahun, entah blacklist seumur hidup, ada yang sekian bulan kan ada blacklist ya. Nah, ketika dia udah tahu yang dia ini sebenarnya udah di blacklist, dia nggak boleh lagi masuk ke Malaysia. So dia melakukan jalur belakang. Jalur belakang secara ilegal. Itu sebenarnya konsekuensinya banyak loh. Kemarin juga pernah nggak kalian dengar info yang tenggelam kapal yang membawa puluhan warga negara Indonesia secara ilegal. Kapalnya itu tenggelam semua metong, meninggoy semua orang-orang yang ada di kapal itu. Itu risikonya. Coba kalian perhatikan, kesalahan yang awal dilakukan itu masuk dan keluar secara ilegal. Ya pemirsa, kalau kalian pernah berurusan dengan pihak imigrasi, kalian tidak akan menyalahkan mana-mana pihak.
macam saya aja dengar beritanya sebenarnya nggak ada rasa panas di hati saya, bukan nggak ada rasa pri kemanusiaan saya ya, karena memang tugas utama imigrasi itu yang menjaga negaranya dari imigran-imigran gelap, dari pendatang-pendatang asing tanpa izin, begitu pemirsa. Ya nggak adil dong, misalnya kamu datang secara resmi dia ilegal, kamu harus bayar ke PT, macam pengalaman saya dulu, saya masuk ke Malaysia secara legal, secara resmi, saya tuh harus bayar 360 ringgit selama 1 tahun. 360 ringgit tuh kalau dulu tuh sekitar 1.500.000 selama 12 bulan. Sekitar hampir 18 juta saya harus bayar untuk agent. Belum lagi saya medical, belum lagi saya kemarin medical, calling visa, tinggal lagi di asrama begitu. Udah gitu kita ngurus juga nggak langsung berangkat, sekian bulan baru kita tunggu baru berangkat gitu. Sementara ada kamu yang hanya mengeluarkan uang sekian juta terus masuk. Macam kami kadang-kadang kita udah bayar utang, tiba-tiba kilangnya bankrupt, ya kita harus sedia ikhlas dipulangkan. Nah, macam yang ilegal ini enggak, sini gaji kecil dia pindah sana, sana gaji kecil dia pindah sini. Dan kriminal juga akan semakin tinggi jika ada banyak warga negara asing yang ilegal di negara itu. Betul pemirsa. Makanya kalau kita lihat dari dua belah sisi, kita nggak akan melakukan aksi unjuk rasa seperti itu. Ya, cuman Bapak Presiden juga bilang ya, tolong ini diselidiki secara menyeluruh, gitu. Ya kan, makanya saya bilang tuh kurangkanlah membuat konten provokasi, ya, membuat misalnya tuh kita tuh membuat video biar masyarakat Malaysia itu benci dengan Indonesia atau masyarakat Indonesia benci dengan Malaysia, ya kan? Karena kita mementingkan kepada keseluruhan, jangan mencari cuan sendiri. Jadi begitulah dia. Kalau dari tanggapan saya, coba kita lihat dulu karena saya, ya, poin penting yang saya dapat di sini adalah dia nak keluar. Itu dulu poin penting yang harus kita lihat, ya pemirsa. Jangan kita bilang terlampau kejam, tidak memanusiakan manusia. Mereka pikir kita ini binatang, imigran gelap juga manusia dan bla 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 bla. Coba kita dulu belajar untuk menghargai aturan di satu negara, kemudian kita menuntut untuk kita itu dihargai. Itu yang paling penting pemirsa ya, kalau bagi saya. Karena saya juga kemarin di Malaysia tinggal, pernah saya overstay juga, saya membayar ribu-ribu ke kerajaan Malaysia untuk mendapatkan izin tinggal. Saya nggak mau ngambil resiko secara ilegal, nggak mau. Ya, uang bisa dicari, nyawa boleh diganti, enggak, sayangi nyawa kalian, ya kan? Berapa banyak kita boleh cari duit pun, kalau nyawa kita melayang, nggak ada artinya duit tuh. Selagi boleh, sayangi nyawa. Kalau udah jadi macam ini, coba. Orang yang tidak tahu ceritanya ikut-ikutan demonstrasi sampai 100 orang datang ke kedutaan Malaysia melempari telur dan melakukan aksi unjuk rasa. Apakah kalian tahu kronologi seperti apa? Yang namanya ilegal itu di mana-mana udah melanggar aturan. Kadang-kadang ada macam razia pun di stop mobilmu, ya kan? Kamu tiba-tiba mus ke sana, padahal kamu nggak bawa apa-apa. Mungkin kamu cuma nggak ada lesen, nggak ada SIM, tapi kamu takut jadi kamu balap. Ya polisinya udah pasti curiga, ini apa ini dibawanya, pasti dikejar. Ketika dikejar kamu nggak berhenti, ya ditembakin juga. Kayak gitulah posisinya pemirsa. Lebih baik tadi kalau udah diberi peringatan seperti itu berhenti. Toh dipenjarakan gak hanya mungkin digantung sampai meninggoy. Kalau memang udah polisi udah kejar kita, ya udah berhenti. Betul tak? Itulah dia cerita Kak Sri untuk hari ini. Jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye bye.